Ya, masih seputar perbankan pemirsa, di mana PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk atau yang minta dengan kode saham AGRO mulai masuk dalam persaingan bank digital di dalam negeri pada tahun ini. Persiapan transformasi bank ini menjadi digital dimulai sejak tahun lalu dan perubahannya akan dilakukan secara bertahap hingga 2023 mendatang. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Operasional dan Keuangan BRI Agroniaga Arif Wicaksana mengatakan, pengembangan bisnis menjadi digital attacker bank akan dikembangkan untuk memperluas basis bisnis perusahaan, khususnya di sektor mikro yang saat ini dianggap masih terbatas. Dalam hal ini, Agro go digital dan tetap fokus di bisnis agri karena Agro tidak menjadi bank totally digital, namun jadi hybrid terlebih dahulu. Untuk roadmap atau peta jalan pengembangan digital, proses persiapan telah dimulai sejak tahun lalu di mana perusahaan telah merencanakan bisnis model baru tersebut. Sedangkan di tahun ini adalah tahapan untuk melihat kesiapan infrastruktur perusahaan untuk menjadi bank yang memberikan layanan digital. Sementara di tahun depan bisnis digital bank ini akan mulai dikembangkan dengan pengembangan infrastruktur serta produk yang sesuai dengan layanan. Sedangkan di 2023 Agro sudah sangat siap dan diharapkan berkembang pesat. Salah satu strategi bisnis perusahaan adalah bekerja sama dengan kanal-kanal digital untuk mengakuisisi nasabah. Beberapa channel yang saat ini sudah bekerja sama seperti Investory, Modal Rakyat, Restock, dan Coinworld. Selain itu, saat ini perusahaan juga sedang memproses untuk menjadi layanan neobank yang juga akan dilengkapi dengan kemampuan transaksi menjadi QR Code. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, terkait BRI Agro Niaga, pemirsa kita lihat bersama bagaimana kemudian pergerakan saham dari AGRO, terutama pada perdagangan di hari ini dan juga beberapa waktu terakhir. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, di mana ini merupakan pergerakan saham AGRO di perdagangan sesi 1 dan juga sesi kedua, di mana saham Agro berada di level 1260 pada pukul 9 pagi tadi, kemudian bergerak ke level Rp1.395 per saham. Kemudian sempat menguat ke level 1440, namun BRI Agro mencatatkan pelemahan ke level 1415 pada ujung sesi. Namun jika kita lihat dalam satu hari terakhir, Bank BRI Agro atau AGRO justru mencatatkan penguatan 12,30%, ditutup di level 1415. Adapun nilai turnover atau transaksi mencapai 903,95 miliar rupiah dengan range pergerakan harga di 1260 hingga 1445. Dan kapitalisasi pasar dari AGRO sejauh ini sebesar 30,20 triliun rupiah. Sementara itu bagaimana dengan pergerakan saham AGRO dalam beberapa bulan terakhir? Pemirsa, kita lihat di grafis berikutnya, di mana ini merupakan posisi AGRO sejak Juli 2020. Pada 1 Juli, saham Agro berada di posisi Rp123 per saham, kemudian naik ke level Rp216 per saham pada 3 Agustus, kembali menanjak ke level 380 pada 1 September, kemudian mengalami pergerakan yang tidak terlalu jauh, 322 pada 1 Oktober 2020, kemudian 368 pada 2 November 2020. Kenaikan jelang penutupan tahun cukup pesat, di mana saham BRI Agro naik ke level 610 pada 1 Desember, dan jika kita lihat pada 24 Februari di hari ini saham Agro berakhir di level 1415, posisi yang cukup jauh dibandingkan pada 1 Juli 2020. Dan jika kita lihat dalam 6 bulan terakhir saham Agro menguat 494,54%, adapun dalam 1 tahun saham Agro naik 172,12%. Kemudian bagaimana dengan indikasi atau indikator dari valuasi saham Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga atau AGRO? Kita ke indikator yang pertama, yakni price to earning ratio dengan PE sebesar 907,48 kali, kemudian price to sales ratio 15,48 kali, PBV 7,29 kali, dan price to cash flow ratio 8,08 kali.